Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul presensi komunikasi kesehatan dengan anggota. Next. Baik, definisi komunikasi kesehatan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi perilaku kesehatan individu dan masyarakat melalui penyampaian informasi dan pesan yang efektif. Next. Sedangkan menurut Fauzi 2022, komunikasi kesehatan mencakup pengguna perilaku hidup sehat, menciptakan kesadaran, mengubah perilaku, dan mengubah gaya hidup sehat. Next. Sedangkan menurut Liweri 2020, komunikasi dan kesehatan adalah proses pemanfaatan rangsangan. Next. Berikut paradigma komunikasi kesehatan ada 5. Yang pertama ada komunikator atau siapa yang mengatakan, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada komunikasi kepada siapa, dan yang terakhir ada efek atau dampak. Next. Baik, untuk presenter selanjutnya, silakan. Kemudian untuk prinsip komunikasi kesehatan adalah pedoman dasar yang digunakan agar penyampaian pesan kesehatan dapat efektif, mudah dipahami, dan mendorong perubahan perilaku positif. Untuk prinsip-prinsipnya ada yang pertama adalah kejelasan pesan, jadi pesan yang disampaikan harus jelas. Kemudian ketepatan sasaran atau materi yang disesuaikan dengan latar belakang, tingkat pendidikan, budaya, dan kebutuhan target audiens agar relevan dan mudah diterima. Next. Kemudian ada kredibilitas atau informasi harus berasal dari sumber yang terpercaya. Kemudian ada kelengkapan dan akurasi, yaitu data yang disampaikan harus lengkap, akurat, dan berbasis bukti ilmiah. Kemudian ada empati dan kepedulian. Komunikator harus menunjukkan sikap menghargai dan memahami kondisi audiens, sehingga pesan terasa lebih personal dan humanis. Kemudian ada partisipasi, tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberi ruang untuk tanya jawab, diskusi, dan juga feedback. Kemudian ada mendorong tindakan, jadi pesan yang kita sampaikan harus mendorong tindakan selanjutnya. Dan juga ini untuk memotivasi audiens untuk melakukan perilaku sehat atau perubahan positif. Next. Jadi prinsip komunikasi kesehatan itu ada prinsip komunikasi ini yang lainnya itu ada prinsip komunikasi cetak, prinsip komunikasi media elektronik, prinsip media digital atau online, prinsip media luar ruangan, dan prinsip interpersonal. Untuk prinsip media cetak, ini prinsip komunikasi kesehatan berdasarkan media cetak yaitu seperti poster, leaflet, brosur, buku panduan, dan lain-lain harus punya fokus khusus supaya pesan bisa menarik perhatian, mudah dibaca, dan diingat. Harus singkat, padat, jelas, dan juga menarik secara visual, dan juga ini ada ajakan untuk bertindak. Next. Kemudian ada prinsip media elektronik. Prinsip komunikasi kesehatan ini yaitu seperti ada radio, televisi, video edukasi, podcast, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk menekan kejelasan audio visual, daya tarik, dan juga kemudahan untuk diingat. Next. Prinsip media digital. Prinsip komunikasi kesehatan ini adalah di media digital, seperti contohnya di media sosial, website, webinar, aplikasi kesehatan, dan lain-lain. Fokusnya pada kecepatan. Kecepatan ini yang dimaksud adalah kecepatan penyebaran informasinya, karena melalui media ini
informasi itu akan cepat tersebarnya. Nah, kemudian ada interaktivitas dan juga jangkauannya itu luas. Jadi karena ini adalah media sosial, jangkauan untuk penyampaian informasinya itu bisa lebih luas. Oke, prinsip media luar ruang. Prinsip komunikasi kesehatan untuk media luar ruang ini ada billboard, spanduk, banner, mural kesehatan, papan informasi, fasilitas umum, dan lain-lain. Berfokus pada daya tarik visual, keterbacaan cepat, dan lokasi slides. Kalau ada prinsip interpersonal adalah untuk media interpersonal tetap buka, langsung, konseling, wawancara kesehatan, diskusi kelompok, penyuluhan di masyarakat, dan lain-lain. Menekankan hubungan manusiawi, empati dan kepedulian bahasa yang menyesuaikan komunikasi dua arah. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu ada unsur-unsur komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang berkaitan dengan kesehatan dari komunikator pada penerima pasien. Unsur-unsur komunikasi menjadi bagian penting karena menentukan keberhasilan penyampaian informasi, membantu memastikan pesan dipahami dengan benar, mencegah terjadinya kesalahan persepsi. Pengertian unsur komunikasi yaitu unsur komunikasi adalah komponen pokok yang membentuk suatu proses komunikasi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kesehatan, unsur komunikasi bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong partisipasi aktif, menciptakan perubahan perilaku. Jika salah satu unsur komunikasi tidak berfungsi dengan baik, proses komunikasi bisa gagal atau menghasilkan efek yang tidak diinginkan. Unsur-unsur komunikasi kesehatan itu ada komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan, informasi kesehatan yang disampaikan, media atau saluran, sarana yang digunakan, penerima atau target audiens, efek atau respon, dampak atau perubahan yang terjadi pada penerima, umpan balik, atau respon penerima terhadap pesan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan komunikasi. Penjelasan tiap unsur. Komunikator, dokter menjelaskan bahaya hipertensi pada pasien. Saat ini mengurangi konsumsi garam dapat menurunkan resiko hipertensi. Media penyuluh di puskesmas, poster atau video edukasi. Menerima pasien dengan tekanan darah tinggi. Efek pasien mengurangi konsumsi makanan asin. Umpan balik, pasien melaporkan tekanan darahnya menurun setelah mengikuti saran. Macam-macam media komunikasi. Nah, media komunikasi secara umum dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada media cetak, contohnya koran, majalah, brosur, leaflet, booklet, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada media elektronik, seperti televisi, radio, film, slide proyektor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media digital atau online, atau bisa kita sebut dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook. Kelebihannya yaitu interaktif, real-time, jangkauan global. Kurangannya tergantung akses internet, rentan hoax. Yang keempat yaitu ada media luar ruangan, contohnya kayak baliho, billboard, spanduk, banner, papan iklan, videotron. Yang kelima yaitu ada interpersonal, contohnya percakapan tatap muka, diskusi, kelompok, seminar, konseling. Kelebihannya yaitu interaksi langsung, bisa ada umpan balik cepat, kekurangannya yaitu jangkauan terbatas pada orang yang hadir. Lingkungan komunikasi kesehatan adalah segala faktor yang mempengaruhi jalannya proses penyampaian pesan, baik secara langsung maupun tidak. Memahami lingkungan komunikasi penting karena membantu menyesuaikan pesan dengan latar belakang audiens, menghindari penggunaan bahasa atau media yang sulit dipahami, dan meningkatkan peluang pesan diterima dan diikuti. Nah, kategori pendengar atau audiens, yang pertama itu ada individu, penyuluhan langsung kepada pasien yang sedang menjalani pengobatan. Yang kedua yaitu kelompok kecil, edukasi kepada keluarga pasien, kader posyandu atau sekelompok remaja.
Yang ketiga yaitu komunitas atau masyarakat luas, kampanye kesehatan di desa atau kota. Tenaga kesehatan adalah atau pelatih workshop untuk dokter, perawat, analis laboratorium. Yang terakhir yaitu ada pemerintah atau instansi, rapat koordinasi tentang kebijakan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada budaya, percayaan tradisional yang mempengaruhi penerimaan pesan. Contohnya seperti pantangan makan tertentu. Bahasa, pemilihan bahasa yang sesuai dengan audiens agar tidak terjadi salah tafsir. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pesan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens. Yang keempat ada sosial ekonomi. Kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan penerapan anjuran kesehatan. Dan yang terakhir yaitu ada akses informasi. Daerah dengan akses internet rendah memerlukan media alternatif seperti radio atau penyuluhan langsung. Untuk audiens selanjutnya, silakan. Untuk studi kasus, yang pertama di sini untuk latar belakang studi kasusnya, pada semester pertama di tahun 2024, Kota Semarang mencatat 231 kasus DBD dengan 3 kematian. Nah, kasus terbanyak itu berada di Kecamatan Tembalang, Pedurungan, Banyumanik, dan lain-lain. Penyebab DBD ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di genangan air bersih dan juga masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pencegahan DBD. Next. Nah, dengan studi kasus tersebut, kita bisa mengadakan penyuluhan. Nah, tujuan penyuluhan untuk studi kasus ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya DBD. Kemudian kita bisa mengajak warga untuk aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian untuk sasarannya adalah masyarakat umum, ibu rumah tangga, anak-anak di kecamatan yang rawan. Next. Nah, untuk melakukan penyuluhan kita pasti ada rencananya. Nah, untuk rencana penyuluhan dan juga evaluasinya yaitu yang pertama, untuk materi yang akan kita sampaikan yaitu ada bahaya DBD, siklus hidup nyamuk, PSN, dan juga penggunaan kelambu serta kebersihan lingkungan. Untuk metodenya kita bisa menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, atau pembagian materi edukasi. Kemudian untuk evaluasinya, kita bisa melakukan pretest atau post-test kepada masyarakat sekitar setelah kita melakukan penyuluhan tersebut. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan observasi lingkungan dan juga bisa memonitoring kasus ini selama 3-6 bulan. Apakah ada perkembangan setelah kita melakukan penyuluhan atau tidak. Next. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi kesehatan ini adalah proses penting untuk menyampaikan informasi yang efektif demi meningkatkan pengetahuan dan juga perilaku sehat masyarakat dengan memahami prinsip, unsur, media, dan lingkungan komunikasi kesehatan. Kita dapat merancang penyuluhan yang tepat sasaran. Nah, untuk studi kasus dengan adanya studi kasus tadi yaitu pencegahan DBD di Semarang menunjukkan betapa komunikasi yang baik mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyakit menular. Selanjutnya ada review jurnal yang pertama dengan judul Penggunaan Poster sebagai Media Komunikasi Kesehatan yang ditulis oleh Sumartono dan Hani Astuti. Next. Kesimpulan
Dari review jurnal yang pertama, tadi dapat disimpulkan, jurnal ini menyimpulkan bahwa poster adalah media yang efektif untuk komunikasi kesehatan. Poster yang baik itu desainnya yang menarik, pesan yang jelas, dan penempatan yang strategis dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap konten dan desain poster. Maksudnya di sini adalah kalau kita membuat poster, kita harus melakukan evaluasi seperti seperti apa sih poster yang menarik itu supaya masyarakat itu membacanya bisa sama dipahami. Next. Maaf, instruksi nggak ada suaranya, Kak. Review jurnal 2, judulnya penerapan komunikasi terapeutik pada lansia kelurahan Singapura. Penulisnya ada Dian Kumalasari, Asmat Syarifuddin, Omsia, Ayudhita Handayani, Randi Aldi Manggeti, dan Sumarno. Next. Lalu kesimpulan review jurnal ini hasil komunikasi terapeutik dan pendekatan komunikasi antar kesehatan, menyampaikan informasi tetapi juga memperlihatkan perasaan dan emosi penerima dalam hal ini. Lansia yang sering menghadapi keterbatasan fisik, psikologis, dan mental. Oke, untuk jurnal yang ketiga yaitu penerapan komunikasi terapeutik dalam pelayanan kesehatan. Jurnal ini adalah Kaganga tahun 2019. Untuk penulisnya yaitu ada Ayu Astikasari, R, Rasiana BR, Saragih, pada jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu. Ada jurnal ini yaitu penerapan komunikasi terapeutik oleh dokter spesialis OB/GYN di Apotek Al-Kharib Bengkulu cukup baik, namun masih perlu perbaikan untuk menerapkan seluruh teknik secara optimal. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari kami selaku kelompok satu. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.